Selamat pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan saya Puji Lestari akan membersamai Anda dalam Kabar Indonesia. Pemirsa, seorang warga Probolinggo, Jawa Timur berusia 23 tahun ditangkap Siber Bareskrim Polri dan Siber Polda Jawa Timur akibat melakukan ancaman menembak Capres Anies Baswedan dalam cuitannya di media sosial. Pelaku dibawa ke Polda Jawa Timur dan akan dilakukan pengembangan terkait pasal yang bisa menjerat. Pelaku pengancam penembak calon presiden Anies Baswedan yang dilakukan pada cuitan komentar live TikTok akhirnya ditangkap Direktorat Siber Bareskrim Polri dan Subdit Siber Polda Jawa Timur. Dalam media sosial tersebut, pelaku menuliskan kalimat berisikan ancaman penembakan. Komentar itu kemudian viral dan ramai mendapatkan tanggapan dari berbagai akun medsos yang lain. Pelaku AW 23 tahun merupakan warga Probolinggo dan ditangkap di kawasan Jember. Hingga saat ini pelaku masih berada di Polda Jawa Timur dan sedang dikembangkan oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Sudah ditangkap, sekarang lagi dikembangkan oleh Ditreskrimsus. Nanti silakan ditanyakan ke Ditreskrimsus, ya. Ya kita lihat nanti delik mana yang dilanggar. Yang jelas ITE mungkin pasti sudah kena ya, karena melalui media sosial. Terus pasal-pasal lain mungkin akan didalami. Kapolda Jawa Timur menambahkan polisi masih akan melihat delik mana yang dilanggar, namun yang pasti pasal berkaitan ITE akan menjeratnya serta pasal tambahan lain. Dari Surabaya, Jawa Timur, Muhammad Sultan Ashauki, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dalam lawatannya ke pesantren Asem Agung As-Salafiyah di Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo berjanji akan menyejahterakan petani dan nelayan. Salah satu langkah untuk mewujudkan yaitu dengan memberantas para mafia. Dalam lawatannya ke pesantren Asem Agung As-Salafiyah di Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo pada Minggu 14 Januari, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berjanji akan menyejahterakan petani dan nelayan. Salah satu langkah untuk mewujudkannya yaitu dengan memberantas para mafia atau oknum yang membuat petani dan nelayan sengsara. Menurut Caimin, hingga saat ini masih banyak petani yang kesulitan mendapatkan pupuk, bibit, dan harga hasil panennya murah. Begitu juga para nelayan yang masih kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak dan hasil tangkapan ikannya murah saat dijual ke pasar. Caimin menilai salah satu penyebab utama dari semua itu karena adanya mafia atau oknum yang memainkan harga ketika musim panen. Sehingga apabila pasangan Amin memimpin negeri ini, berkomitmen memberikan hukuman yang setimpal kepada para mafia. Kami ingin terus menolong petani agar mendapatkan pupuk. Kami ingin menolong petani agar harga produksi pertaniannya tidak dibeli dengan harga murah. Kami ingin nelayan kami tersedia BBM solarnya. Kami ingin rakyat mendapatkan penghasilan yang baik. Habisi mafia-mafia pangan, mafia-mafia harga, mafia-mafia pupuk. Itu sudah separuh pekerjaan. Mengisi dompet rakyat, belanja rakyat murah, rakyat punya tabungan di akhir bulan. Itu tugas pemerintah. Caimin menambahkan apabila kebutuhan petani dan nelayan terpenuhi dengan baik, maka akan turut mewujudkan Indonesia yang bersuasembada pangan. Selain itu juga akan menekan jumlah impor pangan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan?
demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia, wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik.
Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata Batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Tim kampanye calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan Gibran Raka Buming Raka menggelar rapat kolaborasi bersama 34 organ relawan di Padang, Sumatera Barat. Rapat kolaborasi membahas upaya agar Capres dan Cawapres nomor urut 2 menang 1 putaran. Dari TKN yang sama-sama hadir juga. Tim kampanye nasional dan tim kampanye daerah Sumatera Barat, calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menggelar rapat kolaborasi daerah dengan organisasi komunitas relawan pada Minggu 14 Januari di Padang. Pertemuan konsolidasi sebanyak 34 organ relawan Prabowo Gibran di Sumbar menargetkan pasangan nomor urut 2 meraih kemenangan dalam 1 kali putaran pada pemilu 14 Februari mendatang. Penanggung jawab zona Sumbar TKN Prabowo Gibran Imelda Sari mengatakan, secara survei suara untuk pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 untuk wilayah Sumbar pada daerah pemilihan 1 Sumbar masih imbang dengan 2 pasangan calon lainnya, yakni Anies Caimin dan Ganjar Mahfud. Sementara untuk daerah pemilihan 2 Sumbar, suara Prabowo dan Gibran masih kalah dibandingkan dengan paslon lainnya, sehingga masih harus melakukan penguatan pada daerah yang berpotensi untuk meraup suara rakyat. Kantong Prabowo pada 2014 dan 2019 itu adalah salah satunya Sumatera Barat, dan juga 2009 misalnya Pak SBY menang telak di sini. Tentu saja kami berharap pada 2024 ini Prabowo akan kembali unggul di Sumatera Barat dan kembali menang, sehingga di tingkat nasional menang 1 putaran itu penuh, termasuk dari Sumatera Barat tentunya. TKN Sumbar juga optimistis hadirnya Gibran sebagai calon wakil presiden dari kaum milenial membuat suara kaum milenial dan Gen Z baik di Sumbar maupun secara nasional dapat terwakilkan. Pemirsa, ribuan massa silaturahmi lintas agama menyambut antusias kedatangan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Sejumlah tokoh lintas agama hingga tim pemenangan nasional atau TPN Ganjar Mahfud juga ikut hadir. Seperti Edi Cahyadi, Purnawirawan, Jenderal Luki Hermawan hingga Yeni Wahid.
kebahagiaan. Dan itulah yang hari ini harus. Kedatangan Ganjar Pranowo beserta rombongan disambut antusias ribuan massa dari Forum Silaturahmi Lintas Agama Jawa Timur di Gedung DBL Arena Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Ribuan massa ini antusias menyambut kedatangan calon presiden nomor urut 3. Dalam acara tersebut juga hadir sejumlah tokoh Jawa Timur seperti Yeni Wahid, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Haritanu Sudibjo, dan para tokoh lintas agama, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Katolik. Dalam kesempatan ini, Ganjar dianugerahi sebagai Bapak Kesetaraan Indonesia oleh masyarakat lintas iman. Capres nomor urut 3 ini dianggap sebagai sosok yang mampu menjaga kebinekaan serta pejuang kesetaraan bangsa. Bangun dilahirkan oleh bidan-bidan yang hebat-hebat, ada tokoh bangsa, tokoh agama, semua bersatu sehingga tidak ada klaim tunggal. Dan saya selalu menyampaikan dalam setiap kesempatan bahwa bangsa ini harus menjaga nilai perbedaan yang dipersatukan alias Bhinneka Tunggal Ika itu. Dan disitulah mungkin mereka merasa dalam gerakan-gerakan yang kami jalankan selama ini, selama saya mungkin memerintah di Jawa Tengah, mungkin mereka menilai bahwa kita perlu untuk mempersatukan anak-anak bangsa yang berbeda itu. Mungkin itu, tapi nanti ditanya ke panitia. Bagi kelompok milenial, menilai Ganjar Mahfud merupakan sosok yang toleran, cerdas, serta mampu menyampaikan gagasan dengan baik. Dalam acara Ganjar Mahfud, dalam doa lintas agama, sudut pandang kami sebagai anak muda, Pak Ganjar ini sangat toleran ya daripada yang lainnya. Pak Ganjar ini sangat toleran dari berbagai agama, sehingga Pak Ganjar tidak hanya didukung oleh orang Islam, ada juga oleh Kristen, Buddha, Konghucu, dan semua agama yang ada di Indonesia. Jadi Pak Ganjar ini mampu mengeratkan silaturahmi dari berbagai agama yang ada di Indonesia. Kedepan diharapkan Indonesia menjadi bangsa yang menjunjung toleransi umat beragama. Dari Surabaya, Jawa Timur, Muhammad Sultan Ashauki, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jelang kampanye terbuka, Polda Jawa Tengah menggandeng tim pemenangan Pilpres dan partai politik peserta pemilu menggelar ikrar deklarasi Jateng Zero Knalpotbrong. Deklarasi dilakukan untuk mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif. Sementara itu di Pati, guna mendukung gerakan Zero Knalpotbrong dilakukan atau dibangunlah sebuah tugu berwujud ikan bandeng yang terbuat dari 4.000 knalpotbrong. Memasuki lapangan apel. Bertempat di Jalan Pahlawan Kota Semarang, deklarasi Jateng Zero Knalpotbrong digelar Polda Jawa Tengah. Sejumlah elemen masyarakat tampak hadir dalam ikrar dan deklarasi ini. Para peserta yang hadir antara lain TNI, Polri, KPU, Bawaslu, Dinas Pendidikan hingga perwakilan tim dari 3 paslon Capres-Cawapres beserta partai peserta pemilu. Deklarasi digelar dengan harapan pada saat kampanye terbuka pada tanggal 21 Januari hingga 10 Februari nanti, tidak ada lagi penggunaan knalpotbrong yang dilakukan para pendukung Capres-Cawapres maupun partai politik peserta pemilu. Dirlantas Polda Jawa Tengah dengan tegas menyatakan polisi akan memanggil penanggung jawab jika masih ditemukan penggunaan knalpotbrong saat kampanye. Karena Pak Kapolda sudah mengeluarkan maklumat Kapolda terkait penggunaan knalpotbrong. Dan itu nanti akan dituangkan di dalam surat perizinan kegiatan yang akan dikeluarkan oleh Intel, dan Intel akan melihat sejauh mana kegiatan dan dihimbau agar tertib berlalu lintas termasuk di dalamnya knalpotbrong. Ini harapannya, tentunya nanti penanggung jawab akan bertanggung jawab. Jika masih ada, maka penanggung jawab tersebut akan dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai pertanggungjawabannya. Sementara itu, salah satu relawan pemenang Capres-Cawapres akan segera memberikan informasi melalui edaran yang ditujukan kepada partai dan para relawan terkait larangan penggunaan knalpotbrong. Jika masih ditemukan pemakaian knalpotbrong saat kampanye, dirinya juga akan mengingatkan melalui tim pemenangannya. Kami akan peringatkan lewat TPC-nya, jadi tim pemenangan cabangnya kabupaten itu kita ingatkan selalu. Kita akan koordinasi dengan lantas di tempat daerah masing-masing. Pelarangan penggunaan knalpotbrong selain melanggar peraturan perundang-undangan lalu lintas dan kebisingan, juga untuk menghindari konflik antar kelompok.
Sementara itu di Pati terdapat tugu ikan bandeng yang terbuat dari rangkaian dari 4.031 knalpot brong hasil sitaan polisi selama 4 bulan. Tugu ikan bandeng dari knalpot brong ini merupakan komitmen Polresta Pati mewujudkan Jawa Tengah Zero knalpot brong. Dari knalpot brong hasil kegiatan razia ataupun penindakan selama kurang lebih 4 bulan terakhir ini dengan jumlah knalpot yang kita sita sebanyak 4.031 knalpot brong. Kemarin sempat ramai viral di medsos kaitannya dengan tugu bandeng karena mungkin ini merupakan ikon yang cukup unik di mana selama ini belum ada bikin tugu knalpot yang pertama kali yaitu di Pati ini. Keberadaan tugu ikan bandeng ini mendapatkan antusias dari masyarakat Pati dan sekitarnya. Bahkan tugu ini menjadi spot foto terbaru masyarakat maupun wisatawan di Pati. Kreatif sekali ya, karena di daerah lain mungkin belum ada, dan juga ini sebagai bukti bahwa polisi di Kabupaten Pati ini memberantas knalpot brong di masyarakat. Data dari Ditlantas Polda Jawa Tengah menyebutkan penertiban dalam upaya penindakan yang dilakukan dari tahun 2022 hingga 2024 sebanyak 330.995. Sementara kendaraan knalpot brong yang diamankan mencapai 204.000. Dari Semarang dan Pati, Henufan dan Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati. Toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati.
Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia, wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV.
Pemirsa, para petani yang tinggal di sekitar kawasan kaki Gunung Merapi, Sumatera Barat mulai merasakan dampak dari abu vulkanik erupsi Gunung Merapi. Terlebih abu vulkanik yang turun cukup intens sejak awal Januari 2024 ini membuat banyak perkebunan sayur milik warga rusak sehingga berdampak pada produksi panen sayur. Ya, perbedaannya bisa ya kalau lihat kondisi gini tuh 30% bisa perbedaan daripada hari biasa. Biasanya kan kalau hari biasanya tidak kena abu, sisa juga kan baras ya, yang daun-daun tua model itu bisa dibawa ke pasar. Kalau model dikubat terus ya. Pemirsa, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Leimena Ambon menerima instalasi radioterapi dari Kementerian Kesehatan. Alat yang berfungsi untuk menekan perkembangan sel kanker itu menjadi yang pertama dimiliki rumah sakit seprovinsi Maluku. Namun demikian, alat tersebut baru bisa dioperasionalkan pada bulan April 2024, menyusul sejumlah persiapan dan izin dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten Indonesia. Tidak semua rumah sakit di Indonesia memiliki layanan radioterapi. Apalagi di wilayah Indonesia Timur, keberadaan instalasi yang merupakan salah satu prosedur pengobatan bagi penderita kanker itu mungkin hanya tersedia di beberapa rumah sakit saja. Padahal berdasarkan riset kesehatan dasar, angka tersebut sejak 2019 terus meningkat hingga mencapai 396.914 kasus. Dengan demikian, kanker merupakan penyakit kronis yang membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit. Karena itu, Kementerian Kesehatan pun melengkapi fasilitas layanan bagi penderita kanker di Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Leimena, Maluku. Kemenkes memberikan alat radioterapi yang berfungsi merusak DNA sel kanker dengan sinar, sehingga sel tersebut kehilangan kemampuan untuk berkembang biak. Hal tersebut pun lantas menjadikan RSUP Leimena sebagai rumah sakit pelayanan kanker pertama dan satu-satunya bagi Provinsi Maluku. Harapannya tentu yaitu pasien-pasien tidak perlu harus ke luar Maluku, terus diobatinya lebih tuntas. Terus kami juga berupaya akan ada deteksi dini supaya jadi itu lebih digeser lagi ke arah prevensi. Jangan sampai mereka yang datang sudah stadium 4 yang sudah stadium terakhir sehingga mungkin angka penyembuhannya tidak bisa 100%, bahkan tidak 50% juga susah. Lebih lanjut, Saraswati mengungkapkan pelayanan radioterapi kepada pasien baru bisa dilakukan pada April 2024, menyusul persiapan dan juga izin dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir Indonesia, Bapeten. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian kabar Indonesia pemirsa, saya Putri Lestari bersama kerabat kerja pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.